Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya di kesempatan kali ini sebenarnya kalau kita lihat bersama-sama nih dari perkembangan sektor cryptocurrency kali ini. Ya dari market cap dia juga udah turun cukup dalam ya kalau indeksnya altcoin ini ada persentase kenaikan ya dari area 14 ke area 16 teman-teman, jadi ada persentase kenaikan sebesar 2 poin. Sedangkan untuk Fair and Greed Index dia masih sama seperti kemarin ya di area 17 jadi dia masuk dalam kategori extreme fear ya, jadi ketakutan yang sangat ekstrim bagi komunitas sektor kripto ya. Cuman teman-teman ya dengan terjadinya penurunan market yang seperti ini dengan kinerja altcoin yang belum bagus, di sini banyak yang memanfaatkan ya bagi mereka semua yang mungkin memiliki dana dingin melakukan yang namanya dollar cross averaging atau DCI gitu teman-teman ya. Jadi kalian tetap harus disclaimer, harus cari token-token yang memang kalian ingin DCI dan tentunya teman-teman ya harus di apa ya riset, dibaringin dengan riset. Walaupun kita modal, kalau kita nggak riset ya rungkat juga teman-teman ya. Kita punya modal, kita jago riset ya sama aja kita nggak bisa beli. Jadi harus seimbang antara modal sama disclaimernya gitu ya. Oke, kita langsung menuju ke informasi yang cukup menarik. Nah, jadi di sini teman-teman ya, haruskah kita melakukan DCI atau dollar cross averaging atau cicil mencicil gampangannya seperti itu dengan 3 token kripto ini pada Black Monday untuk keuntungan 5 kali lipat di bulan April. Oke, semoga saja 3 altcoin ini atau 3 token ini di bulan April bisa mengalami kenaikan sebesar 5 kali lipat. Saya kira dari ketiga ini ya teman-teman salah satunya udah memilikinya. Oke, apakah kita perlu melakukan DCI? Nanti kalian bisa riset sendiri dengan token-token ini ya. Temukan beberapa token terbaik dengan rata-rata biaya dolar saat Bitcoin dan sebagian besar altcoin melanjutkan kejatuhan bebasnya minggu ini. Oke ya. Jadi di sini Bitcoin dan token kripto anjlok pada hari Senin menyebabkan likuidasi lebih dari 1 miliar karena kekhawatiran akan resesi menyebar teman-teman ya. Jadi kapitalisasi pasar semua koin kripto itu anjlok ya, ada yang di atas 10% tapi diambil ke rata-ratanya itu sekitar 10%-an dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi di sini teman-teman ya ada yang perlu kalian ketahui adalah 3 token kripto teratas untuk dilakukan DCI ya demi keuntungan 5 kali lipat di bulan April. Nah, jadi beberapa analis kripto yang telah mengamati industri ini selama bertahun-tahun telah melihat hal ini sebelumnya. Disinilah peristiwa angsa hitam terjadi. Oke, jadi investor panik dan menjual token mereka. The Fed kemudian melakukan intervensi dan token-token ini bangkit kembali dengan kuat. Contohnya, contoh bagusnya adalah dari hal ini terjadi pada pandemi COVID-19 ya, pada tahun 2019 dan puncak tertingginya terjadi di tahun 2021. Pemenang sebenarnya dalam kondisi ini adalah orang-orang yang membeli saat harga sedang turun, baik sekaligus atau melalui dollar cross averaging atau yang sering kita sebut DCI. Adalah salah satu ya situs di mana seorang membeli saat harga sedang turun beberapa kali, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa koin atau 3 altcoin ya. Yang pertama adalah Fartcoin ya, jadi kalian tetap harus disclaimer teman-teman ya, jangan saya bilang seperti ini lalu kalian langsung beli, enggak, kalian tetap harus disclaimer. Nah, Fartcoin ini saat market kemarin cukup bagus ya, ada recover, Fartcoin ini naiknya cukup lumayan signifikan, ada yang 15% ya kan, sampai 20%-an juga ya. Jadi CoinMem akan menjadi salah satu token kripto dengan kinerja terbaik saat industri bangkit kembali. Fartcoin sendiri, CoinMem Solana teratas adalah salah satu yang teratas untuk DCI dan diuntungkan karena harganya bangkit kembali. Jadi kasus bullish untuk harga Fartcoin adalah bahwa investor tampaknya mengakumulasi penurunan seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini.
Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di bawah ini ya ada yang namanya sistem DCI ya, antara outflow sama net flow ya, arus keluar dan arus masuk, di mana di sini didominasi dengan arus masuk. Jadi ya dominasi daripada DCI-nya. Nah, secara teknis token tersebut telah membentuk yang namanya pola cup and handle-nya teman-teman ya, yang dimana biasanya pola ini bisa membawa persentase kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, jika pola ini berkinerja dengan baik, maka Fartcoin ini memiliki potensi atau melonjak ke area 1,2 dolar ya. Untuk saat ini kan masih di bawah 1 dolar gitu teman-teman ya. Oke, yang kedua itu ada PP teman-teman ya. Di mana PP ini adalah token kripto teratas lainnya ya. PP ini menduduki peringkat ketiga dari sektor meme coin di bawahnya Shiba Inu. Nah, terutama karena kenaikan yang kuat pada grafik daily-nya. Jadi harga PP kan berada di kisaran harga 53 ya kan, 52 atau bahkan sampai 49. Nah, garis pola ini berada pada area 9 teman-teman, dengan 1 2 3 4 5 0 di belakang koma, level tertingginya minggu lalu. Double bottom terbentuk setelah koin menciptakan pola baji jatuh. Jadi biasanya double bottom itu menandakan ya akan ada prospek kenaikan harga. Tapi kalau triple top atau double top itu biasanya harga akan cenderung mengalami penurunan. Jadi perkiraan harga PP sendiri yang paling mungkin adalah naik dengan target awal di area 1466 dengan 40 di belakang koma. Itu level retracementnya di area 50% dan penurunan di bawah support itu di area 5320 akan membatalkan pandangan bullishnya ya. Jadi kalau PP mampu bullish teman-teman, targetnya itu di area 1466 ya, dengan 40 di belakang koma. Ini udah lumayan ya kalau kita bisa DCI dengan harga murah saat ini gitu kan. Nah, berikutnya di sini ada Polkadot teman-teman ya. Polkadot ini adalah token sepuh juga, token tua juga gitu kan. Jadi mata uang kripto yang menarik untuk dibeli. Hal mendasar yang paling menonjol adalah bahwa token ini sedang mengerjakan langkah terakhir peluncuran Polkadot 2.0-nya ya, dan ada kemungkinan bahwa SEC akan menyetujui ETF daripada DOT atau Polkadot ini teman-teman, atau DOT ya. Secara teknis koin tersebut telah menolak ya, bergerak di bawah support penting di area 3,61. Meskipun terjadi kejatuhan kripto yang sedang berlangsung, itu adalah tanda bahwa koin tersebut sedang membentuk pola quadruple bottom ya, yang dapat menyebabkan pemulihan yang kuat ya kan. Awalnya ke resisten di area 11,20. Perkiraan harga Polkadot yang bullish akan menjadi titik valid jika koin tersebut kehilangan quadruple bottomnya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, ya semoga saja sih ketiga altcoin ini bisa mengalami momen yang cukup bagus di bulan April ini ya. Kalau kalian, wah Polkadot udah lumayan nih bang harganya, ya kalian bisa fokus disclaimer ke meme coin, PP sama Fartcoin. Tapi kalau kalian ingin riset Polkadot sendiri, ya itu jauh lebih baik gitu teman-teman ya. Jadi semuanya ini, token ini cukup populer juga. Jadi kalian bisa disclaimer ketiganya, mana yang mantap di hati kalian silakan kalian bisa beli gitu kan. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang tiga altcoin ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.